Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin tanya Ustadz, saya pernah mencicil motor dengan cara riba. Dan beberapa tahun lalu sudah lunas cicilannya. Tapi motor ini masih saya gunakan sampai sekarang. Apakah saya masih termasuk orang yang diperangi Allah karena riba? Bagaimana saran Ustadz tentang motor ini? Apabila saya jual uangnya, tetap bisa saya gunakan? Jazakallah khair. Terkait dengan hal tersebut, dilihat ya, kapan dicicil. Apakah dia cicil memulai hal tersebut setelah dia tahu hukumnya bahwa itu adalah haram atau tidak? Ketika jawabannya dia mencicil itu sebelum dia tahu hukum haramnya mencicil lewat pembiayaan, ya, sebelum dia tahu, dia cicil sampai selesai. Setelah itu dia tahu hukumnya. Dia tahu hukumnya dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang dia lakukan itu. Iya. Maka ini cicilannya yang dia beli dengan cara cicil tadi, dengan cara riba, apakah halal baginya atau haram, atau haruskah dia jual? Dan kalau dia jual, boleh nggak dia pakai uangnya? Nah, kita bisa lihat ayat terkait dengan riba. Bisa diantaranya surah Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Perhatikan ayat ini terkait dengan hukumnya. Dan bagaimana kalau kita sudah berhenti dan bertobat? Semua ada di ayat ini, tinggal dibaca saja. Kata Allah, orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan bangkit di hari kiamat kecuali seperti bangkitnya orang yang kerasukan setan. Ini siksanya di padang mahsyar. Tentunya kita yakini semua kita akan bangkit dari kubur kita. Keadaan orang yang bangkit dari kuburannya tergantung amalannya di dunia. Kalau baik ya baik, kalau tidak baik maka tidak baik pula. Makanya di sana nanti semua orang bangkit dalam keadaan telanjang bulat, tidak bersunat. Macam-macam keadaannya. Macam-macam keadaannya. Iya, ada yang memikul tanah, ada yang memikul sapi, ada yang memikul onta, ada yang memikul kambing, semuanya bersuara. Semuanya bersuara. Ada yang berkeringat sampai ke lutut, sampai ke pusar. Ada juga yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi ada satu golongan pemakan riba. Dia akan bangkit di sana nanti seperti orang yang kerasukan. Antum tahulah orang yang kerasukan di dunia ini bagaimana keadaannya. Ini kehinaan untuknya disebabkan apa yang dia lakukan di dunia. Dzalika bi annahum, ini sebabnya. Demikian itu karena mereka mereka bilang innamal bai'u mithlu riba, jual beli itu sama dengan riba. Artinya riba dengan jual beli sama saja. Kita beli motor cash atau beli cicil di pembiayaan yang jelas syaratnya riba, sama. Itu akan dibangkitkan seperti itu tadi. Dia tahu hukumnya. Dia tahu hukumnya. Dia mengatakan seperti itu. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Yaitu maksudnya Allah bedakan tapi dia samakan. Jual beli Allah halalkan, riba Allah
haramkan, tapi dia bilang sama. Nah, setelahnya ini yang kita mau baca terkait dengan masalah pernahnya. Dia sudah cicil selesai, sekarang dia tahu hukumnya misalnya. Kata Allah, "Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah." Perhatikan baik-baik. Enggak harus motornya dibakar, enggak harus dijual. Kalau dijual uangnya, hukumnya ada semua di sini. Kalau kata Allah, siapa yang datang kepadanya nasihat dari Rabbnya, artinya dia tahu ilmunya sekarang, ternyata hal itu tidak boleh, hal itu haram, maka kata Allah, fantaha, setelah datang nasihat dari Rabbnya, dia tahu riba itu haram, langsung dia berhenti, dia bertobat, falahu masalah, maka baginya, untuknya apa yang telah lewat, yang berlalu, dia sudah bertobat kepada Allah. Tidak mengapa, untuknya itu yang telah lewat dimaafkan, wa amruhu ilallah, dan urusannya, perkaranya kembali kepada Allah, kan dia sudah bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan hal tersebut. Jadi kalau ditanya apakah harus dijual, tidak harus dijual. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tobat yang nasuha, tidak mau kembali lagi, yaitu dengan berazam, bertekad kuat, tidak akan kembali kepada riba, bertobat, berhenti, maka bagi kita apa yang telah kita lakukan sebelum, apa yang kita telah lakukan sebelum. Ini terkait dengan hal tersebut, tidak harus dijual. Kalaupun dia jual juga uangnya halal, karena itu dia lakukan apa? Sebelum dia mengetahui apa? Hukumnya. Wallahu a'lam.